Halo, perkenalkan nama saya Sultan Fawaz Wicaksana dengan NIM 211061197. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir Hukum Internasional Publik dengan membuat video mengenai yang akan membahas tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional berdasarkan kasus resolusi PBB yang akan desak Rusia bertanggung jawab bayar ganti rugi kehancuran di Ukraina. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke kasusnya, saya akan membahas tanggung jawab negara itu sendiri. Nah, bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Nah, pertanggungjawaban negara yang akan muncul ketika suatu negara merasa dirugikan oleh kegiatan dari negara lainnya. Nah, negara yang dapat bertanggung jawab secara internasional adalah negara-negara yang telah memenuhi syarat dari pertanggungjawaban negara. Nah, tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan mengenai bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul dari tindakan suatu negara. Nah, dalam pasal 31 Konvensi Wina tahun 1963 telah dinyatakan mengenai tanggung jawab negara secara tegas, yaitu pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan secara internasional yang dianggap tidak sah. Nah, jika negara tidak mematuhi hukum internasional, maka akan terjadi pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban bagi negara pelanggar. Nah, pelanggaran kewajiban internasional dapat berupa dua nih. Yang pertama, suatu tindakan, atau yang kedua, kelalaian. Nah, di dalam hukum internasional haruslah bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang merugikan subjek hukum internasional lain, yakni negara, dalam pergaulannya di aras internasional. Nah, masuk ke dalam kasusnya, jadi negara Rusia telah melancarkan invasi terhadap negara Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Nah, dampak dari tindakannya tersebut adalah terjadi dugaan pelanggaran HAM dan pencederaan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Nah, Rusia ini menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022 dengan berbagai latar belakang. Mulai dari masalah Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina hingga permasalahan ketidaksetujuan Rusia jika Ukraina bergabung kepada NATO. Nah, menurut draft International Law Commission, untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan satisfaction. Nah, cara pertanggungjawaban menggunakan satisfaction ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara. Nah, negara yang bersalah yaitu Rusia harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dan atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yakni invasi. Nah, melakukan penggantian ganti rugi secara material, pemberian sejumlah uang, atau dapat juga memberikan penggantian rugi yang bersifat penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang. Atas tindakan-tindakan ini telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina. Karena pelanggaran hukum dalam aras internasional yang dilakukan oleh negara Rusia ini, implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Nah, untuk saat ini telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia sendiri dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Nah, pemberian sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, selanjutnya ada penyelesaian konflik tersebut. Nah, salah satunya nih pada pasal 33 PBB. Prioritasnya adalah penghentian gencatan senjata, biasanya melalui perundingan diplomatik, yaitu jalur politik maupun hukum. Sedangkan Ukraina ternyata sudah mensubmit ke ICC dalam dengan jalur hukum. Nah, namun pada jalur hukum nampaknya terjadi disagresasi kasus di mana hal tersebut membuat
banyak sekali kasus hukum yang mungkin kurang dipahami sebab atau akibat oleh ICJ, di mana Ukraina menuduh Rusia mendanai terorisme dua wilayah Ukraina dan pelanggaran diskriminasi rasial. Rusia pun tidak menyanggah yurisdiksi ICJ, namun Rusia menyanggah di yurisdiksi materinya. Tetapi meskipun begitu, perundingan mengenai agresi kasus-kasus yang ada antara Rusia dan Ukraina masih belum lanjut karena masih ada pelanggaran hukum internasional pada Rusia dan Ukraina semenjak invasi. Nah, berbagai sanksi telah dilayangkan kepada negara Rusia ini merupakan bukti bahwa negara Rusia lah yang bertanggung jawab atas invasinya ke negara Ukraina. Dan sanksi-sanksi ini pula merupakan wujud penentangan keras dari negara-negara lain karena invasi ini telah melanggar hukum internasional. Dan negara Rusia tidak bisa mendapat pengecualian untuk tidak bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional karena latar belakang dari tindakan invasi ini tidak sesuai dengan situasi-situasi yang dilegitimasi oleh PBB. Nah, negara Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan ini bukan dalam rangka pertahanan diri ya, atau bisa dibilang self defense. Dan negara Rusia juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan dalam bahasa lain state of necessity. Nah, karena adanya serangan negara maupun entitas lain. Walaupun Rusia mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya self defense, namun klaim ini tidak disertai bukti atau argumentasi yang kuat. Mungkin cukup sekian analisis kasus tentang Rusia yang menginvasi Ukraina dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.